Hidup ngaco, tapi gengsi tinggi. Ada satu hal menyedihkan tentang manusia zaman sekarang. Hidupnya berantakan, tapi gaya hidupnya sok rapi. Pikirannya kacau, tapi mulutnya penuh pembelaan. Diri sendiri nggak jelas arahnya, tapi begitu ada yang ngasih saran, langsung tersinggung seolah martabatnya dicabut paksa. Ketahuilah satu hal, gengsi itu benda paling mahal yang dimiliki orang yang sebenarnya nggak punya apa-apa, yang punya kualitas nggak perlu pamer, yang punya kemampuan nggak perlu gaya, yang punya harga diri beneran nggak perlu cari panggung. Yang cari panggung itu ya mereka, manusia yang hidupnya berantakan tapi pengen terlihat seperti tokoh utama. Mereka jalan dengan kepala tegak, tapi hati mereka retak. Mereka ngomong sok tenang, tapi pikiran mereka selalu panik. Mereka ketawa di luar, padahal batin mereka tahu. Hidup mereka itu udah ngasih warning kayak baterai HP 1%. Tapi bukannya ngecas hidup mereka, mereka malah ngurusin casing HP, alias pencitraan. Ini fakta kejam yang kebanyakan orang gak mau terima. Banyak orang gak maju bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sibuk mempertahankan harga diri yang gak ada nilai tukarnya. Gengsi bikin mereka nolak kerja rendahan, padahal skill mereka bahkan belum layak buat kerja standar. Gengsi bikin mereka nolak belajar dari awal, padahal mental mereka masih tingkat TK. Gengsi bikin mereka nolak terima kenyataan, padahal kenyataan sedang berteriak tepat di mukanya. Lucunya, mereka lebih rela capek pura-pura hebat daripada capek beneran bangun pondasi hidup. Ada orang yang hidupnya bener-bener kacau, tapi masih berani ngomong, "Aku tahu kok apa yang aku lakuin." Yes, lo tahu apa yang lo lakuin. Masalahnya, yang lo lakuin itu salah semua. Tapi ego lo terlalu besar buat nerima itu. Ada juga manusia yang sibuk jaga image, takut banget kelihatan lemah. Padahal semua orang udah tahu dia lemah dari aura, dari sikap, dari caranya hidup. Masalah manusia kayak gini bukan karena kurang kemampuan. Masalah mereka itu pura-pura kuat, yang sebenarnya malah kelihatan makin memalukan. Karena lo nggak bisa nipu hidup, lo cuma bisa nipu diri sendiri. Dan lo udah melakukannya berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai lupa gimana rasanya jujur terhadap diri sendiri. Ingat ini, baik-baik. Gengsi adalah selimut mewah untuk menutupi kehampaan, dan banyak banget orang tidur nyaman di bawah selimut itu. Padahal praktis hidup mereka sedang terbakar pelan-pelan. Gengsi bikin orang lupa bersyukur, lupa berkembang. Mereka mau hasil tanpa proses, mau pengakuan tanpa kerja, mau dipuji tanpa kontribusi, mau dihormati tanpa karakter yang layak dihormati. Lihat sekitar, hidup banyak orang itu bukan kurang peluang, bukan kurang keberuntungan, bukan kurang keberkahan. Yang kurang adalah kerendahan hati untuk mengakui bahwa mereka perlu berubah. Dan selama mereka masih sibuk menjaga air muka yang gak ada nilainya itu, hidup mereka gak akan bergerak. Karena orang yang merasa dirinya sudah baik gak akan mau memperbaiki apa-apa. Ada yang tiap hari buka sosmed, lihat hidup orang, tapi gengsi buat ngaku kalau dirinya iri. Jadi mereka pura-pura nggak peduli, padahal hatinya kebakar pelan-pelan. Ada yang kerjaannya cuma ngeluh, tapi kalau dikasih masukan, mereka jawab, "Gue punya cara sendiri." Masalahnya, cara sendiri itu udah terbukti bikin hidup lo kayak sekarang. Kacau, dangkal, dan stuck. Gengsi adalah racun. Dan yang paling parah, orang yang gengsian itu orang paling gampang dikontrol oleh pendapat orang lain. Karena hidupnya cuma berputar pada satu hal. Gue harus kelihatan keren, gak peduli dalemannya kayak sampah. Yang penting kelihatannya mewah. Hidup ngaco, tapi gengsi tinggi. Itu kombinasi yang bikin banyak manusia hancur perlahan dalam diam. Mereka gak butuh musuh dari luar. Mereka udah punya musuh paling ganas di dalam. Ego yang terlalu besar, tapi kemampuan yang terlalu kecil. Dan kalau lo merasa kesindir, bagus. Karena bagian ini memang buat orang yang selama ini pura-pura nggak dengar suara hidupnya sendiri. Ketika validasi jadi nafas utama, manusia modern punya satu penyakit kronis. Ketergantungan pada validasi orang lain. Bukan sesekali, tapi setiap napas, setiap detik, setiap pikiran mereka diisi sama satu hal. Apa orang lain bakal ngelihat gue keren? Apa orang lain
bakal setuju sama gue? Apa orang lain bakal puji gue? Kalau jawabannya enggak, mereka panik. Kalau jawabannya iya, mereka senyum puas. Meski hidupnya masih hancur di dalam. Validasi itu kayak candu. Semakin dicari, semakin haus. Semakin dicari, semakin kosong. Yang lebih tragis, banyak yang gak sadar. Mereka pikir mereka hidup buat diri sendiri. Padahal setiap keputusan, setiap tindakan, setiap kata udah disaring dulu lewat mata orang lain. Lihat sekeliling, orang post foto liburan mewah, tapi kantongnya setengah kosong. Orang pamer skill di medsos, padahal skillnya cuma di atas kertas. Orang sok bijak di forum online, padahal tiap hari hidupnya kacau. Semua itu demi validasi, demi like, demi komentar pujian, demi pengakuan yang palsu. Validasi itu bikin manusia kehilangan insting dasar hidupnya sendiri. Mereka udah lupa, hidup itu tentang proses, bukan pertunjukan. Hidup itu bukan soal orang lain bilang lo hebat. Hidup itu soal lo bisa berdiri tegak walau dunia lagi ngatain lo bodoh. Dan lihat efeknya. Mereka kerja bukan buat hidup lebih baik, tapi buat terlihat lebih baik. Mereka belajar bukan buat tumbuh, tapi buat dipuji. Mereka berinteraksi bukan buat hubungan sejati, tapi buat validasi terus-menerus. Setiap tindakan diukur dari satu standar. Apakah gue bakal dapat pengakuan? Bukan apakah ini benar. Bukan apakah ini perlu. Bukan apakah ini bakal bikin gue berkembang. Karena hidup yang dibangun dari pujian orang lain selalu rapuh. Dan mereka nggak pernah cukup. Satu like, satu pujian, satu komentar positif. Habis itu haus lagi. Satu penghargaan. Segera ingin penghargaan lain. Satu orang bilang, kamu hebat. Tapi ratusan orang bisa bilang sebaliknya. Dan itu lebih bikin mereka sakit. Jadi mereka hidup di roller coaster emosi. Satu detik di puncak karena dipuji. Satu detik di lembah karena dibanding-bandingkan. Satu detik senang karena dilihat keren. Satu detik hancur karena ada yang menilai mereka biasa. Validasi jadi napas utama mereka. Tanpa itu, mereka kayak robot mati baterai. Tanpa itu, mereka panik, gelisah, frustrasi. Tanpa itu, mereka kehilangan arah. Mereka mulai menghitung hidup dari apa yang orang lain pikirkan, bukan dari apa yang mereka butuhkan. Setiap langkah, setiap kata, setiap posting, selalu ada sensor diri. Ini bakal dapat like nggak? Ini bakal dihujat nggak? Ini bakal bikin gua kelihatan lebih pintar nggak? Dan efeknya makin brutal ketika orang lain gak setuju. Cemburu, diam-diam, merasa dunia tidak adil. Padahal yang salah itu diri sendiri. Bahkan mereka mulai menilai diri sendiri dari perspektif orang lain. Kalau orang lain bilang mereka bodoh, merasa gagal total. Kalau orang lain bilang mereka jelek, minder seharian. Kalau orang lain bilang mereka kurang sukses, hidup mereka berhenti sejenak. Walau di dalam mereka tahu semua itu cuma opini. Itu efek paling kejam dari validasi. Menghancurkan self-esteem asli. Bukan karena hidupnya buruk, tapi karena mereka menyerahkan kontrol diri ke orang lain. Dan ini menjalar ke semua aspek hidup. Karier stagnan karena takut ambil risiko tanpa persetujuan publik. Hubungan rapuh karena selalu minta pengakuan pasangan. Kreativitas mati karena setiap ide dicek dulu apakah bakal dipuji. Mental rapuh karena setiap kritik dianggap serangan mematikan. Orang-orang kayak gini bisa dihancurkan cuma dengan satir sederhana. Sebut mereka pelit, sombong, pengecut, dan lihat mereka panik mencari pembenaran. Sebut mereka gagal, dan mereka nangis diam-diam di balik senyum palsu. Validasi itu racun, dan yang paling kejam, racun ini disukai sendiri. Mereka lebih nyaman di bawah racun itu daripada berani bersih-bersih hidup sendiri. Mereka hidup di luar sana, di dunia nyata, tapi tiap detik mereka dijajah opini orang lain. Tiap langkah mereka dibayangi bayangan komentar yang mungkin muncul. Tiap senyum mereka dicatat, apakah gue terlihat oke? Tiap kata mereka dihitung,
Apakah gue bakal disetujui? Itu bukan hidup. Itu cuma sandiwara. Dan yang paling tragis, mereka adalah aktor dan penonton sekaligus. Kalau lo merasa kesindir, ya memang begitu. Bagian ini ditulis buat orang-orang yang nafasnya diisi sama pertanyaan. Apakah gue terlihat hebat? Dan sampai mereka sadar, hidup mereka akan terus berputar di lingkaran validasi palsu, tanpa ujung, tanpa makna, tanpa kedamaian. Penutup, jangan pura-pura hidup. Kalau lo sampai sini, berarti lo masih punya nyawa untuk mikir. Tapi banyak orang gak sampai sini. Mereka cuma muter-muter di lingkaran. Hidup ngaco, tapi gengsi tinggi. Nafas mereka adalah validasi palsu. Ego mereka lebih besar dari kemampuan. Mereka gak pernah berhenti, gak pernah refleksi, dan akhirnya hidup mereka membusuk dari dalam. Dengar baik-baik, hidup bukan soal kelihatan hebat. Hidup bukan soal dapat pujian orang lain. Hidup bukan soal takut dikritik. Hidup itu soal jujur terhadap diri sendiri. Hidup itu soal berani ngadepin kenyataan yang sakit. Hidup itu soal bangun pondasi yang nyata, bukan rumah pasir yang gampang roboh. Kalau lo terus-terusan ngurusin gengsi, lo cuma tidur di bawah selimut tipis. Kalau lo terus-terusan nguber validasi, lo cuma jadi budak orang lain. Kalau lo pura-pura kuat, lo cuma makin malu dan hancur di belakang senyum palsu. Dan ini yang paling penting, lo cuma punya satu nyawa untuk ngerasain hidup ini. Gak ada tombol reset. Jadi, berhenti pura-pura. Berhenti mencari pengakuan. Berhenti menyembunyikan kehampaan di balik gengsi dan pencitraan. Bangun dari kebohongan. Hadapi diri sendiri. Akui kelemahan. Perbaiki yang bisa diperbaiki. Karena satu-satunya orang yang bisa bikin hidup lo berarti adalah lo sendiri. Gengsi itu racun. Validasi palsu itu candu. Ego tanpa kemampuan itu bom waktu. Lo bisa hancur perlahan, atau lo bisa mulai hidup nyata sekarang juga. Pilihan ada di tangan lo. Dan jangan salah, waktu nggak nunggu siapapun. Tapi jangan sampai lo ngaco sambil pura-pura hidup. Itu paling tragis. Jadi, berhentilah bermain sandiwara. Berhentilah hidup buat orang lain. Berhentilah menipu diri sendiri. Mulailah hidup, bukan demi pujian, bukan demi gengsi, tapi demi lo sendiri. Dan kalau lo berani, lo bakal sadar satu hal. Kenyataan itu kejam, tapi jujur. Sedangkan hidup palsu itu manis di depan, tapi racun di dalam. Kamu pilih mana? Hidup jujur atau sandiwara selamanya? Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga keluarga Anda tentram dan dilimpahkan rezekinya. Sekian, terima kasih.